Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amamatur Rushdiyah Mufid dengan NIM 2014020046. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang gangguan berbahasa. Menurut medis, gangguan berbahasa dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga gangguan berpikir. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik. Nah, gangguan berbicara ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu gangguan mekanisme berbicara. Nah, gangguan mekanisme berbicara ini dapat dirinci menjadi gangguan kelainan pada paru-paru, gangguan kelainan pada pita suara, kelainan pada lidah, dan kelainan pada mulut dan kerongkongan. Yang pertama yaitu gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, atau biasa disebut juga dengan faktor pulmonal. Nah, penderita penyakit paru-paru ini mempunyai nafas yang pendek atau nafasnya itu kurang, tidak panjang, sehingga kata-kata yang dikeluarkan oleh penderita penyakit paru-paru ini terputus-putus, atau volume suara penderita penyakit paru-paru ini sangat kecil. Yang kedua ada gangguan pada pita suara atau yang biasa disebut juga dengan faktor laringal. Nah, gangguan pada pita suara ini menyebabkan suara yang dihasilkan oleh seseorang itu serak atau tidak menghasilkan suara sama sekali, atau suaranya itu hilang. Nah, yang ketiga ada gangguan pada lidah atau yang biasa disebut juga dengan faktor lingual. Lidah yang terluka akibat sariawan akan sakit jika digerakkan, sehingga untuk mengurangi rasa sakit tersebut, aktivitas gerak lidah itu dikurangi, maka pengucapan sejumlah fonem itu tidak sempurna. Contohnya pada pengucapan pisang goreng. Nah, jika lidah kita sakit, kita akan mengucapkan hihang hoheng. Nah, yang terakhir ada gangguan yang terjadi pada mulut dan kerongkongan, atau biasa disebut juga dengan gangguan resonansi. Nah, gangguan resonansi ini menyebabkan suara seseorang itu menjadi bersengau atau bindeng. Jadi suaranya itu larinya ke hidung. Yang kedua ada gangguan akibat multifaktorial. Gangguan akibat multifaktorial ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Gangguan multifaktorial ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu berbicara serampangan. Berbicara serampangan ini disebut juga dengan berbicara sembrono. Berbicara sembrono atau serampangan adalah berbicara dengan sangat cepat, sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami oleh orang lain. Yang kedua ada berbicara propulsif. Nah, gangguan berbicara propulsif ini biasanya terjadi kepada seseorang yang menderita kerusakan otak, sehingga mengakibatkan otot seseorang itu menjadi lemah, kaku, dan gemetar. Para penderita penyakit ini biasanya sulit untuk memulai suatu gerakan, tetapi apabila setelah memulai suatu gerakan, mereka akan terus-menerus bergerak. Yang ketiga ada gangguan mutisme. Para penderita mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian mereka mungkin bisa dikatakan bisu, akan tetapi mereka itu tidak bisu. Mereka hanya tidak mau berbicara. Yang terakhir yaitu ada gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini sebenarnya tidak bisa digolongkan menjadi salah satu gangguan berbicara. Nah, gangguan psikogenik ini terbagi 4. Yang pertama yaitu berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan seorang anak yang ingin meminta perhatian untuk dimanja. Contohnya, jika seorang anak itu terluka atau sakit, nah maka anak itu akan berbicara manja. Contohnya, biasanya anak itu berbicara sakit perut. Nah, jika sakit, mereka akan berbicara atit peyut. Nah, dengan berbicara demikian mengungkapkan jika seorang anak itu ingin dimanja. Selanjutnya ada berbicara kemayu. Berbicara kemayu ini berkaitan dengan sifat kewanitaan yang berlebihan. Jadi jika ada seorang pria yang bersifat atau bertingkah laku seperti wanita, ataupun berbicara dengan lemah lembut, atau berbicara seperti suara wanita, maka itu disebut dengan berbicara kemayu. Dan selanjutnya ada berbicara gagap. Gagap yaitu berbicara kacau, sering tersendat-sendat atau mengulangi kata-kata itu terus-menerus. Faktor gagap itu bisa terjadi karena stres atau kerusakan pada otak. Dan yang terakhir yaitu ada berbicara latah. Latah yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, yang kedua ada gangguan berbahasa.
Berbahasa berarti berkomunikasi menggunakan berbahasa. Nah, untuk dapat berbahasa, kita harus mengeluarkan kata-kata. Nah, jika kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata, maka kita mengalami gangguan berbahasa. Nah, gangguan berbahasa ini terbagi dua, yaitu yang pertama afasia motorik dan afasia sensorik. Afasia motorik ini yaitu gangguan untuk mengutarakan isi pikiran, sedangkan afasia sensorik yaitu sulit untuk memahami bahasa lisan dan bahasa tulisan. Nah, dan yang terakhir ada gangguan berpikir. Gangguan berpikir ini dapat berupa pikun atau demensia. Pikun atau demensia adalah penurunan fungsi daya ingat atau daya pikir yang dari hari ke hari semakin buruk. Biasanya, pikun atau demensia ini terjadi pada lansia. Yang kedua ada skizofrenik. Skizofrenik ialah gangguan berbahasa yang terjadi akibat gangguan berpikir. Para penderita skizofrenia ini biasanya berbicara terus-menerus. Kata-kata yang dikeluarkannya itu berulang-ulang dengan kata-kata yang sebelumnya. Nah, gangguan berpikir yang terakhir ada depresif. Jiwa seseorang yang tertekan biasanya memproyeksikan kesedihannya itu melalui gaya bahasanya atau curah verbalnya. Curah verbal yang depresif dicoraki oleh topik yang menyedihkan, menyalahi diri sendiri, mengutuki diri sendiri, dan bahkan ada juga yang mengakhiri hidupnya. Nah, mungkin sekian penjelasan materi gangguan berbahasa dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.